bersosial media dalam pandangan Islam. Nah, itu yang kita ketahui. Ada yang mau agar kita memahami tentang adab bersosial media, itu yang pertama kita ketahui tentang pengertian sosial media, ya kan? Terus macam-macam dan jenis sosmednya. Kita pengertian dulu apa sih sebenarnya sosial media, mencakup apa saja sih gitu. Selanjutnya macam-macamnya. Lalu adab bersosial media. Lalu selanjutnya dampak negatif lah. Pasti ketika kita turun pada belajar atau mengetahui tentang sesuatu, pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif. Ayo silakan dibuka di halaman nih. Halaman 182. Tuh. Ada orang nih, kalau ini kurang cocok sebenarnya ya. Ini gambar orang di depan laptop. Orang sekarang siapa sih anak-anak yang mau belajar laptop itu? Maksudnya orang yang maniak sama laptop gitu loh, ya enggak? Orang anak-anak sekarang itu apa? Maniaknya siapa? Handphone gitu. Nah, selanjutnya bagian kanan itu ada gambar apa itu? Sedang tawuran. Nah, sekarang itu mudah banget orang mau ngajak ke keburukan itu, Kang Zul. Orang mau ngajak, ayo demo, ayo tawuran itu lihat WA bisa. Apalagi di sekolah-sekolah umum di luar itu. Ya, ada grup sekolah di mana nggak ada guru, nggak ada orang tua di situ. Saya gini langsung mudah banget untuk ngajak tawuran. Yang bawahnya apalagi hoax itu sudah banyak banget. Isinya hoax semuanya itu. Makanya kalau prinsip saya ketika kita dapat berita, udah biarin aja berita itu, nggak usah di-share. Apalagi ada kata-kata jika kamu nggak nge-share maka rezeki kamu sempit, jika kamu nggak nge-share kamu kamu akan celaka. Nggak ada kata siapa yang bikin kayak gitu, nggak ada. Ketika kita nggak melihat langsung ya jangan percaya. Terus selanjutnya di halaman selanjutnya pengertian sosial media sosial. Medsos. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwasanya media secara harfiah berarti alat atau sarana komunikasi. Jadi media itu alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk. Nah, itu bisa masuk juga handphone, laptop, nah, itu masuk di situ juga. Sedangkan kata sosial lah, karena media sosial dari dua kata, media sama sosial. Nah, itu apa kata sosialnya? Itu adalah berarti yang berkenaan dengan masyarakat. Intinya yang berhubungan dengan orang lain. Masyarakat itu orang lain. Kamu berinteraksi sosial. Kamu kayak misalnya ada Kementerian Sosial, tahu nggak, Kemensos? Ada Kementerian Sosial itu yang membahas tentang masyarakat, bagaimana ekonominya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana pemasukan dan pengeluarannya dan lain-lain. Terus ini McGraw-Hill Dictionary, nggak tahu, nggak bisa bahasa Inggris saya, mendefinisikan media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Ada berarti misalnya saya punya HP, Kang Zul punya HP, gitu loh. Setelah itu kita berinteraksi dengan handphone tersebut, itulah yang namanya dengan medsos. Memulai aplikasi apa? Ya terserah, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Telegram, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, bisa melalui Twitter, bisa melalui TikTok, dan banyak banget itu aplikasi itu. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi, meliputi blog. Tahu nggak blog? Hah? Atau kan yang di web itu loh biasanya. Kalau LS itu juga blog juga, tapi blog berbayar. Tahu nggak yang LS al-azkar.sthid itu blog tapi berbayar. Jejaring sosial, wiki itu Wikipedia gitu, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Orang biasanya ya sekarang itu internet itu ibaratnya itu, makanya kenapa disebut Mbah Google.
nggak Mbah Google, karena Mbah Google itu udah mengetahui semuanya, ya nggak? Kita ketik apa aja itu ada, gitu. Jika media tradisional menggunakan media cetak, koran, majalah, buletin dan lain-lain, dan media broadcast, radio, televisi, maka media sosial menggunakan internet. Kalau tradisional biasanya enggak, koran disebar, korannya enggak, majalah disebar, buletin juga sama. Sekarang pun koran pun dimediakannya enggak, koran online kan ada. Iya, kompas.com, detik.com, Republika, macam-macam, Liputan 6 juga ada, semuanya ada sekarang. Sekarang dibuat online semua. Maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Nah, jenis-jenis media sosial. Yang pertama adalah kolaboratif project, memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan. Misalnya adalah Wikipedia. Wikipedia itu misalnya kamu nyari Pangeran Diponegoro, ya enggak? Lalu pasti di paling atas pasti Wikipedia. Pangeran Diponegoro itu namanya siapa, terus silsilah keluarganya siapa, terus tanah lahirnya di mana, tanggal lahirnya di mana, terus perjuangannya bagaimana, wafatnya di mana, terus dimakamkan di mana, semuanya ada itu Wikipedia. Gitu. Itu yang pertama, kolaboratif project. Terus yang kedua yang B-blogs. Yang B-blogs merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal. Nah itu kayak blog-blog yang memang sudah dari dulu udah ada. Yang ketiga, konten komunitas, memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media antara para pengguna. Termasuk di dalamnya adalah teks, foto, video, dan PowerPoint presentasi. Ya bisa konten komunikasi, bisa WA juga bisa apa itu Zoom, bisa juga bisa Telegram, bisa Instagram juga bisa. Yang D, social networking site. Nah ini apa itu, memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi, ya kayak Facebook gitu loh, Gmail, Yahoo, ya enggak? Gitu. Itu kan bisa di situ kan kamu kalau punya Facebook pasti kan ada profilnya, tanggal lahir kamu di mana, tentang berapa, tempat lahir kamu di mana, ya enggak? Virtual Games World, yaitu 3 dimensi para pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi dan berinteraksi tentang aturan-aturan permainan. Ini saya juga nggak tahu ini. Saya kurang tahu virtual game, mungkin game-game mungkin. Virtual social worlds gitu. Memungkinkan para inhabitant untuk memilih perilaku secara bebas dan untuk hidup dalam bentuk avatar dalam sebuah dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyata. Wah ini udah istilah-istilahnya udah istilah-istilah orang IT gitu. Kalau saya kan kurang tahu dengan IT. Selanjutnya dampak media sosial. Nah, dampak media sosial itu apa saja nih? Nih survei We Are Social yang dilakukan di Singapura pada 2017 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial mencapai 106 juta dari total populasi 262 juta, hampir setengahnya. Nggak nyampe sih, paling 40%, 45%. Hampir setengahnya itu mereka pakai medsos. Makanya kalian pernah tahu nggak kalau kalian mengikuti entertainment itu? Oh yang kemarin kalian kalau baca olahraga, pebulu tangkis Indonesia itu akhirnya nggak jadi ikut lomba di All England. Nah ya nggak, karena katanya satu pesawat dengan orang yang teridentifikasi positif COVID, akhirnya semua lah itu apa coba, netizen Indonesia menyerang akun medsosnya All England yang dia All England itu menyerang Don. Karena apa? Misalnya nih 106 juta ini nih, misalnya 50 juta aja nih setuju satu suara, itu langsung down semuanya. Misalnya kayak kemarin ada, kalau kalian mengikuti Vicky Naki, tahu nggak Vicky Naki? Tahu kan Vicky Naki? Kamu nggak tahu kan ya? Vicky Naki itu ada orang Indonesia, dia itu selalu video call sama orang-orang perempuan atau kenalan-kenalan di luar negeri, tapi dia bisa banyak bahasa, gitu loh. Nah dia sempat kenal sama orang Kazakhstan, perempuan kan. Nah perempuan ini pernah nyinggung perasaannya orang Indonesia, ibaratnya pernah nyinggung tentang Indonesia lah gitu loh.
Seketika itu langsung dilaporin semuanya. Sama netizen Indonesia langsung down, langsung ibaratnya pertama yang perempuan Kazakhstan itu followernya nambah banyak. Lalu pada unfollow semuanya. Di Instagram atau di mana itu? Unfollow semuanya hampir gitu. Makanya sekarang kalau orang-orang luar negeri atau pernah tahu nggak bule Surabaya itu? Pernah ada bule Surabaya. Orang kalau pengen dapat subscribe terbanyak orang Indonesia, nyari apa di mana dia itu bisa terkenal di Indonesia. Udah banyak banget. Gitu. Itu uang semua itu, orang YouTube pun dapat uang, orang yang punya akunnya juga dapat uang. Aktivitas tertinggi pengguna media sosial ini dilakukan oleh para digital native dengan presentase 62% menggunakan smartphone, handphone, 16% menggunakan komputer dan 6% menggunakan tab. Hasil penelitian dari UNESCO menyimpulkan bahwa 4 dari 10 orang Indonesia aktif di media sosial seperti Facebook yang memiliki 3,3 juta pengguna. Kemudian WhatsApp dengan jumlah 2,9 juta pengguna. Tuh. Facebook lebih banyak daripada WhatsApp karena memang lebih dahulu Facebook. Dulu saya waktu SMA itu udah tahu Facebook, udah daftar Facebook, udah punya Facebook gitu. Dulu itu. Sekarang mah jarang pakai Facebook. Terus selanjutnya nih, dampak positif. Apa dampak positif dari media sosial? Yang pertama bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan dan memberitahu secara up to date. Dan manfaat hiburan lainnya seperti komunitas, kuis, game dan lain-lain yang bisa menambah pengetahuan kita tentang teknologi maupun hal umum. Promosi. Nah, sekarang nih Al-Azkar membuka pendaftaran siswa baru. Emang pakai koran di keliling-keliling kayak gitu, pakai brosur? Enggak zaman sekarang. Sekarang disebar, ayo sebar WhatsApp, di grup-grup, sebar di Facebook, sebar pamflet di itu sekarang modelnya. Jualan sekarang ya Allah, jualan online itu begitu banyaknya. Gitu. Ibaratnya kayak kemarin itu saya mau beli apa ya? Saya mau beli lemari misalnya. Ya Allah, misalnya beli di tempat itu harganya 1.200.000, beli online cuma 500.000. Jauh banget ya. Sekarang itu udah promosi online itu lebih begitu. Yang kedua sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Kadang-kadang misalnya kamu, saya semakin bukan. Jangan sampai kita itu menjadi objek daripada medsos. Yang ketiga, dengan menggunakan jejaring sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Kamu nih di sini bisa aja kamu kalau pintar bahasa Inggris misalnya, kamu bisa kenal di orang yang di kutub utara sana, bisa. Gitu. Bisa menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas masing-masing. Yang keempat, dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital. Yang sekarang bisa mengembangkan keterampilan lah. Yang kelima, memperluas jaringan pertemanan anak dan remaja yang akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Ya kayak tadi Vicky Naki itu, mempunyai teman ya temannya, tapi ya jangan sampai kita ibaratnya milih yang kadang-kadang yang nggak berkerudung, jangan. Itu kayak Vicky Naki itu katanya belajar bahasa selain Indonesia itu otodidak. Dia belajar sendiri lewat YouTube itu. Nah, sekarang itu kalian kalau memang nonton YouTube itu ya kalau bisa nonton YouTube di mana yang itu bisa mengembangkan bakat kalian. Saya itu kadang-kadang nih mau ngapain ya? Misalnya mau benerin sanyo. Saya nggak bisa nih Kang Zul nih. Saya langsung searching di YouTube cara memperbaiki sanyo. Langsung saya tonton begini. Saya udah begini bisa. Dengan mudahnya begitu. Sekarang itu serba digital. Terus apalagi nih? Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati. Misalnya memberi perhatian saat ada teman mereka yang ulang tahun, mengomentari foto. Ya enggak, kamu kadang-kadang ngucapin ulang tahun ke siapa yang enggak kenal kadang-kadang gitu. Data yang nomor 7 dengan menggunakan email, newsgroup, FTP dan www, World Wide Web, jaringan situs web. Ya, ditukar-tukar data gitu. Media untuk mencari informasi atau data. Nomor 8, perkembangan internet yang pesat menjadi www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Misalnya kamu mau mencari pendaftaran Al-Azkar, ya udah cari ketik aja di Google langsung ketemu www.alazkar.schid biasanya. 9, kemudahan memperoleh informasi. Ya kamu kalau mau kemarin ada gempa, tahu nggak kalian ada gempa?
Nggak tahu kan, ada gempa kemarin di Banten tapi jauh dari sini, nggak kerasa di sini. Itu langsung aja search video gempa di Banten hari ini, langsung ketemu. Misalnya nyari info, oh semalam Real Madrid main sama Liverpool. Wah, cari aja di internet, oh hasil sepak bola Real Madrid dan Liverpool tadi malam, langsung ketemu. Yang ke-10, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Nah, selain ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Yaitu apa dampak negatifnya? Ini ada kecanduan. Wah, ini kecanduan main game. Berkurangnya perhatian terhadap keluarga nih. Kalian kumpul keluarga, mantengin HP semua. Kalian ngomong sama siapa? Ya enggak? Sekarang makan begitu atau di meja ngobrol gitu. Sini ayah, sini ibu, sini adik kakak, semuanya pada megang HP. Ya Allah. Tergantiannya kehidupan sosial. Tersebutnya data penting yang tidak semestinya. Kadang-kadang ternyata KTP kita ternyata kecuri gitu. Membuat belajar semakin menurun. Ini belajarnya semakin menurun. Apalagi pembelajaran online. Tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Seseorang yang menghabiskan waktu di depan komputer akan jarang berolahraga. Itu semuanya dan seterusnya ini bisa dibaca sendiri. Ya. Karena ini mau udah jam 9. Nah, adab-adabnya insya Allah, adab menggunakan media sosial ini ada tabayun. Misalnya kita tahu apa mendapatkan kabar, lalu tabayun, lalu menyampaikan informasi dengan benar, haram menebar fitnah, kebencian dan lain-lainnya. Media sosial digunakan untuk amar ma'ruf. Nah. Dan selanjutnya, nah anak-anak, sekarang kita sudah di bab ke-11, yaitu tentang keteladanan sahabat Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Pasti kalian sudah mengenal, yang mendapatkan julukan siapa? Bakar As-Siddiq, yaitu yang dapat dipercaya. Nah, sebelum membahas tentang materi kita, yang perlu kita bahas pada hari ini adalah tentang kisah keteladanan Abu Bakar, contoh perilaku akhlakul karimah dari Abu Bakar, dan hikmah daripada kisah keteladanan Abu Bakar. Nah, salah satu bahwasanya Abu Bakar itu termasuk orang yang mulia adalah Abu Bakar itu pernah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah dari Mekah ke Madinah di dalam gua. Selanjutnya keutamaan yang lain bahwa Abu Bakar itu adalah mertua Nabi. Putrinya Abu Bakar yang bernama Aisyah itu menjadi istri Nabi. Bahkan putrinya Abu Bakar itu satu-satunya istri Nabi yang masih perawan. Begitu. Nah, terus selanjutnya Abu Bakar jugalah orang yang pertama kali membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi. Selain itu Abu Bakar itu adalah khalifah pertama setelah Nabi wafat. Nah, nih di sini kalian bisa baca bahwa Abu Bakar, kemuliaannya Abu Bakar itu sangat banyak. Di samping beliau itu mengorbankan jiwa dan raganya, beliau juga mengorbankan harta benda dan kekayaannya gitu loh. Dan beliau memang orang yang paling dekat dengan Rasulullah gitu loh. Bahkan Rasulullah ini di paragraf yang paling terakhir ini pernah bersabda bahwa Islam telah tegak di atas harta Siti Khadijah dan pengorbanan Abu Bakar. Jadi kalau Siti Khadijah dulu terkenal kaya, membantu Nabi dengan kekayaannya, kalau Abu Bakar itu dengan jiwa dan raganya. Nah, terus paragraf kedua, beberapa keistimewaan beliau adalah Abu Bakar adalah seorang sahabat yang terkenal karena keteguhan imannya. Nah, di samping itu Abu Bakar itu telah mengorbankan jiwa raga, juga imannya itu kuat, imannya teguh. Rasul pernah bersabda, jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sekalian umat, maka lebih berat iman Abu Bakar. Kalau sekarang orang-orang pada beriman ya karena Islam itu kan menjadi agama terbesar di seluruh dunia gitu. Nah, kalau dulu Islam baru sedikit, tapi Abu Bakar sudah mampu beriman, ya itulah namanya keimanannya yang teguh gitu. Nah, selain itu
Jadi deskripsinya bahwa nih berikut adalah deskripsi tentang Abu Bakar. Setelah ia masuk Islam, dia telah menginfakkan 40.000 dinar untuk kepentingan sodakoh dan memerdekakan budak. Itu semuanya hartanya itu untuk fisabilillah, untuk agama Islam gitu loh. Bahkan nih di perang Tabuk Abu Bakar itu membawa seluruh harta bendanya lalu meletakkannya di antara dua tangan baginda Rasul. Jadi harta semuanya itu dibawa gitu loh. Kalau ada sahabat pertama kan sahabat Umar, bawa setengah hartanya. Karena apa? Setengah hartanya kan untuk ditinggal untuk keluarganya. Beda sama Abu Bakar, bawa semua hartanya untuk perang gitu. Nah, terus selanjutnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersedekah. Saat itu aku memiliki harta, maka aku berkata pada hari inilah aku akan mengungguli Abu Bakar. Nah Umar nih, semoga aku mengungguli pada hari ini. Nah Umar membawa setengah hartanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku menjawabnya, Umar menjawab, sejumlah yang aku sedekahkan, yakni 50%. Lalu Abu Bakar datang dan membawa seluruh hartanya dan Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Dia menjawab, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Lalu Umar berkata, demi Allah aku tidak bisa mengguli Abu Bakar dalam kebaikan untuk selamanya. Nah itu tanda bahwa udah harus orang apa itu keluarganya itu nggak usah ditinggalkan apa. Bukan berarti terus nggak apa-apa, tapi percaya saking yakinnya. Nah, yakinnya Abu Bakar dengan Allah gitu. Nah selanjutnya ini semuanya bisa kalian baca sendiri ya ini ya. Itu ada sebuah hadis gitu loh. Nah ada sebuah hadis panjang ini yang menerangkan bahwa sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan ikatan persahabatan dan dukungan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, maksudnya kekasih terdekat, selain Robku, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Namun cukuplah antara aku dengan Abu Bakar ikatan persaudaraan dan saling mencintai karena Islam. Dan tidak boleh ada satupun pintu yang tersisa di masjid ini kecuali pintu Abu Bakar. Jadi ibaratnya itu jika memang sampai perumpamaan para ulama itu, jika ada nabi yang ke-26 pasti Abu Bakar itu menjadi nabi gitu. Karena memang keteguhan imannya gitu, perjuangannya gitu. Tapi kan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Yang satu, nah dari hadis itu apa coba yang kita ambil petik itu, hadis ini mengandung keistimewaan yang sangat jelas pada diri Abu Bakar Siddiq gitu ya, yang tidak bisa ditandingi oleh para sahabat karena Rasul itu menganggap kekasih terdekat dari Abu Bakar. Yang kedua, Abu Bakar mengetahui bahwa seorang hamba yang diberikan tawaran adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu beliau menangis karena sedih akan berpisah dengannya. Para ulama itu memiliki pemahaman yang bertingkat-tingkat, setiap orang lebih tinggi pemahamannya maka ia sebagai alanda. Waktu turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, itu apa? Abu Bakar menangis karena ketika selesai pembebasan kota Mekah itu pasti Rasul tugasnya sudah selesai. Jadi Abu Bakar memahami bahwa berarti wafatnya Rasul itu sudah dekat gitu. Nah ini bisa dibaca sendiri. Ini juga bisa dibaca sendiri. Itu. Jadi memang banyak yang dapat kita ambil daripada keteladanan Abu Bakar. Itu karena memang beliau itu mengorbankan jiwa, raga, bahkan keluarganya gitu. Bahkan keluarganya yang telah memang dititipkan oleh Allah dan Rasulnya. Coba kita baca di sini nih. Udah rangkumannya cuma segini doang gitu. Nah, bahwa keistimewaan itu bahwa beliau itu memang sahabat yang terkenal karena keteguhan imannya. Pertama teguh imannya, terus tidak mencintai dunia, hanya cinta Allah dan Rasulnya, dan takut kepada yaumul hisab atau pengadilan Allah. Nah ini yang dapat kita ambil pelajaran baca dari kisahnya Abu Bakar. Nah bahwasanya Abu Bakar itu ya memang dulu saat hijrah itu kan semua keluarganya kan ikut andil membantu perjuangan Nabi. Oke nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan nanti coba dikerjakan yang ini ya. Ini cetakannya agak salah tapi nggak apa-apa, ini itu untuk latihan untuk PAT dan minggu depan kita insya Allah ulangan.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.